Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shihao kelelahan karena berkelahi. Tubuhnya berlumuran darah dan luka. Selama beberapa hari terakhir ini, dia terus bertarung, tiba-tiba membantai jalan keluar begitu saja. Ini, pikirannya bergetar. Simbol berkedip-kedip dan bintik-bintik cahaya bisa terlihat di mana-mana. Tempat ini sangat brilian. Namun, itu bukan formasi transportasi. Mengapa tembok ini rusak? Shihao membuka mulutnya. Punggungan gunung seperti gunung masih ada, tetapi terputus. Mengapa seperti ini? Dia telah berusaha sangat keras, namun inilah hasil yang akhirnya dia lihat. Yang utama adalah tembok ini terlalu panjang. Itu seperti punggungan gunung saat memanjang keluar. Shihao tidak berjalan melalui semua itu, namun segmen telah rusak. Area yang rusak itu penuh dengan pola. Ada energi misterius yang berputar-putar. Bintik-bintik cahaya cemerlang bersinar. Jalanku terputus lagi. Shihao mengepalkan tinjunya, tidak mau menerima hasil ini. Mengapa seperti ini? Mengapa jalan kuno yang misterius ini rusak? Kekuatan macam apa yang menyebabkan ini? Anda harus memahami bahwa Shihao telah mencoba untuk mendobrak tembok ini, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalah. Dia dengan hati-hati memeriksanya. Dia merasa seperti itu adalah senjata tajam yang membelah dinding ini, karena bagian yang patah sangat halus. Ini adalah... Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat sesuatu mengambang di dalam bintik simbol. Itu karena tembok ini seluas gunung, jadi permukaan yang rusak juga tinggi. Ada sepotong tulang beberapa ratus rang di atas yang berkilauan dengan cahaya. Shihao melompat ke udara. Dia dengan cepat bergegas, dan setelah merasakannya, dia menemukan bahwa itu tidak melepaskan fluktuasi apapun. Alasan itu melayang di udara sepenuhnya karena simbol yang mengalir keluar dari dinding yang rusak. Apa ini? Dia mengambilnya di tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Potongan tulang ini lembut dan putih bersih seperti batu giok halus. Jika itu setengah ukuran telapak tangan seperti tanda. Ada beberapa simbol yang tidak jelas di permukaannya. Jelas bahwa itu telah diturunkan untuk waktu yang sangat lama. Potongan tulang telah mengalami bertahun-tahun tanpa akhir, sehingga jejak itu menjadi sedikit samar. Itu akan menghilang. Shihao mencoba mengidentifikasinya. Akhirnya, dia melihat polanya. Dia menggambar garis dengan tangannya di kekosongan, dan kemudian dia terkejut. Mungkinkah ini sepotong tulang dari tempat itu? Ini terkait dengan aula tertinggi. Dia sangat terguncang. Dia telah mendengar Dewa Willow dan pagoda kecil berbicara tentang aula tertinggi sebelumnya, jadi dia mengerti sedikit tentang itu. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Sementara itu, simbol warisan ini adalah jejak ini. Mengapa potongan tulang ini tertinggal? Dia mengelusnya dengan tangannya. Sayangnya, bagian dalam tulang ini berlubang tanpa simbol apapun. Hanya ada jejak di bagian depan tanpa apa-apa lagi. Ini membuat pikirannya naik turun dengan emosi. Dia terbang tinggi ke langit untuk melihat ke tempat ini. Dia ingin mencari tempat ini sedikit lebih teliti. Simbol-simbol ini cukup istimewa, seperti formasi transportasi super. Batu pemogokan ilahi tiba-tiba berbicara. Itu menatap dinding yang rusak di mana bintik-bintik cahaya bersinar terang dan pola simbol mengalir keluar, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Tatapan Shihao sangat dalam. Dia melihat ujung lain dari dinding yang rusak dan pergi untuk melihatnya. Beberapa gerbang batu di sini rusak, jelas mengalami beberapa jenis dampak yang kuat. Saya bertanya-tanya mengapa saya membantai jalan keluar saya begitu cepat.
Lagi pula aku belum menyelesaikan semuanya. Itu karena dia masih belum bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan naga sejati, Phoenix abadi, Kunpeng dan ras tak tertandingi lainnya seperti ini sebelumnya. Mereka semua berada di sisi itu. Gerbang gunung itu rusak. Sepertinya keinginannya tidak bisa dipenuhi. Ada fluktuasi energi yang kuat yang merobek kekosongan. Ada juga energi kacau di sini. Dewa yang kuat mungkin menghancurkan tembok dewa dan iblis ini. Batu pemogokan ilahi sampai pada kesimpulan ini setelah mengamati tempat ini. Mengapa itu terjadi? Hati Si Hao terguncang. Dia tiba-tiba membuat asosiasi. Perlu melihat lebih dalam lagi. Batu pemogokan ilahi bergegas ke dinding yang rusak di sisi lain. Setelah mempelajari dan memikirkannya, dikatakan ada formasi transportasi yang sangat besar di sini, dan itulah yang menghasilkan fluktuasi yang mengerikan. Berdasarkan apa yang dikatakannya, fluktuasi itu setara dengan retakan besar dari kekacauan utama yang menghancurkan dinding ini. Kalau begitu itu berarti aku tidak akan bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari sini. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Benar. Itu karena seseorang menggunakan formasi transportasi tempat ini. Setelah mengaktifkannya, tembok dewa dan iblis rusak, kata batu pemogokan ilahi. Si Hao menjadi diam. Pakar macam apa itu? Anda harus memahami bahwa berdasarkan apa yang tercatat dalam buku tulang, tembok dewa dan iblis kokoh dan abadi. Itu tidak bisa diguncang sama sekali. Mengapa? Seseorang naik ke formasi transportasi dan tiba-tiba membuatnya retak. Dia dan batu pemogokan ilahi melakukan hal-hal secara terpisah. Mereka mulai mencari lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk sehingga mereka dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi. Lembah besar ini, Si Hao tercengang. Ada sebuah lembah besar di belakang tembok dewa dan iblis. Bagian bawahnya gelap gulita, mengarah ke kedalaman bumi. Kemudian, dia melihat beberapa bekas cakar. Mereka sangat besar. Makhluk mengerikan telah merangkak keluar dari kedalaman bumi dan muncul di sini. Ini kura-kura yang sangat besar. Batu pemogokan ilahi melihat tanda cakar itu dan berkata dengan percaya diri. Mata Si Hao melebar. Dengan suara gemetar, dia berkata, mungkinkah makhluk itu? Rumor mengatakan bahwa aula tertinggi terletak di punggung kura-kura besar. Mungkinkah itu membawa istana kuno di punggungnya saat melewati tempat ini? Batu pemogokan ilahi juga tercengang. Itu melihat ke lembah besar dan kemudian ke tembok dewa dan iblis yang rusak. Kemudian, ia melihat potongan tulang di tangan Si Hao yang tertinggal di sini. Itu menggunakan formasi transportasi di sini. Si Hao melihat ke langit. Itu diam-diam pergi ke alam yang lebih tinggi dari sini. Batu pemogokan ilahi agak kaget. Sebenarnya ada hal seperti ini yang terjadi. Jika ini benar, maka semuanya masuk akal. Terlepas dari apakah itu kura-kura besar atau aula makhluk agung, ingin pergi ketika jalan surgawi terputus pasti akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Ini kemungkinan besar alasan mengapa energi kacau diaduk, serta mengapa dinding kuno yang dikenal abadi retak terpisah. Ini, Si Hao penuh penyesalan. Dia benar-benar melewatkan kesempatan ini. Menemukan istana kuno itu mungkin akan menjadi lebih sulit sekarang. Akankah ada kesempatan tersisa? Mereka mencari di sekitar sini. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa kemungkinan besar inilah masalahnya. Apa yang harus dia lakukan? Jalan ini bahkan terputus. Dia bahkan tidak bisa melawan naga sejati dan Phoenix abadi lagi. Kerusakan yang diderita wilayah itu terlalu besar. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Mengapa pergi ke alam yang lebih tinggi begitu sulit? Jika memang seperti ini, maka dia tidak punya harapan lagi.
dia kemungkinan besar akan terjebak di alam bawah. Tunggu! Batu pemogokan ilahi tiba-tiba dipindahkan. Itu terbang ke sisi dinding yang rusak dan melihat sekeliling. Itu menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, tembok ini adalah surga yang menentang. Itu bisa menutup dengan sendirinya. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia berjalan ke depan dan merasakan simbol formasi itu. Sepertinya benar-benar ada kekuatan aneh yang berputar-putar. Selain itu, ketika dia melihat jejak di atas wilayah pegunungan, dia melihat bahwa jarak antara kedua dinding ini sedikit lebih jauh sebelumnya, dan kemudian perlahan-lahan menjadi sedikit lebih dekat. Selain itu, gerbang batu yang rusak juga memiliki simbol yang berkedip-kedip dan sejenis kekuatan dewa yang berputar-putar. Shi Hao mengeluarkan murid ganda sehingga dia bisa melihatnya lebih hati-hati. Dia memperhatikan bahwa itu benar-benar perlahan pulih. Berapa lama kira-kira dibutuhkan sebelum dipulihkan? Shi Hao bertanya. Batu pemogokan ilahi adalah ahli formasi. Setelah menganalisisnya sedikit, sampai pada kesimpulan bahwa perlu beberapa hari untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, komponen bagian dalam yang rumit mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Ini berarti bahwa jika Shi Hao ingin pergi, dia mungkin harus menunggu lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun. Itu terlalu lama. Selusin tahun tidak bisa dianggap sebagai waktu yang singkat. Itu membuatnya merasakan ketidakberdayaan. Pada akhirnya, Shi Hao membawa sepotong tulang bersamanya dan meninggalkan tempat ini. Jalan ini terputus. Alam kekosongan dewa. Dia memasuki alam dewa kekosongan dan menemukan kakek burung dan penatua koin. Dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka, karena dia benar-benar tidak punya cara lain. Apa yang agak tidak terduga adalah bahwa kedua tetua itu cukup kooperatif. Mereka tidak mencoba memerasnya dan malah dengan hati-hati memikirkan diri mereka sendiri sebelum memberinya beberapa saran. Di alam bawah, ada beberapa klan yang dulunya sangat kuat, tetapi kemudian menurun dan menghilang. Seseorang dapat mencoba metode ini dan mengunjungi reruntuhannya. Mungkin Shi Hao dapat menemukan beberapa formasi transportasi kuno dengan cara ini. Shi Hao telah menjelajahi semua kekuatan yang masih kuat dan berkembang di zaman sekarang. Formasi transportasi mereka telah lama digunakan. Mungkin hanya dengan menjelajahi sisa-sisa klan besar yang menurun ini, dia akan menemukan 1 atau 2 jalan yang tersisa. Kemudian, kedua tetua itu sedikit meneliti. Mereka memperhatikan bahwa klan yang memenuhi persyaratan ini benar-benar tidak banyak. Mereka menyebutkan 3 yang utama. Shi Hao tercengang. Klan pertama yang disebutkan terdengar familiar, yang disebut klan awan. Tempat mereka tinggal dikenal sebagai Cloud Sky Palace. Dia mengingat adegan dari masa kecilnya. Ada sepasang saudara kembar muda yang sedang mendiskusikan jenis susu binatang apa yang paling enak di masa lalu. Porselen seperti gadis kecil yang cantik itu mengatakan bahwa mereka berasal dari Cloud Sky Palace, klan keluarga rahasia. Mereka, ketika dia memikirkan adegan itu, dia merasakan kehangatan, juga rasa sakit. The Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki membantai semuanya dalam jarak 50.000 li. Kemungkinan besar mereka sudah mati. Awalnya, klan yang disebutkan para tetua cukup sulit ditemukan, tetapi sekarang, Shi Hao tahu lokasi tersembunyi salah satu dari mereka, membuatnya terlihat sedih. Dia pergi dan langsung menuju lokasi Lama Stone Village, mencari di sekitar tempat ini. Di tempat ini, dia menemukan kota yang tidak bisa dianggap sekecil itu. Wilayah ini telah dihancurkan sebelumnya, dan baru belakangan ini vitalitasnya pulih. Siapa yang membangun tempat ini? Itu mereka. Shi Hao tercengang. Ini bukan orang asing. Master sekte secara tak terduga adalah Zishanhu, dan roh penjaga kota adalah serigala emas. Saat itu,
ada banyak klan kuat yang menentang Desa Batu. Pada akhirnya, beberapa ahli dibunuh oleh Dewa Willow, dan hanya Zishanhou dan roh penjaga, Serigala Emas, yang melarikan diri dalam keadaan yang agak menyedihkan. Mereka benar-benar selamat dari serangan Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki, dan sekarang, mereka berkumpul bersama, membentuk sebuah kota. Shi Hao berkata dengan lembut. Saat itu, dia masih anak kecil. Dia jauh dari lawan Zishanhou dan Golden Wolf. Dia memperhatikan sebentar, tetapi tidak memutuskan untuk membuat masalah bagi mereka. Itu karena hidup mereka kemungkinan besar tidak akan bersilangan lagi, jadi hal seperti itu di masa lalu seharusnya tidak terjadi lagi. Shi Hao melanjutkan perjalanannya. Dia melihat sekeliling tempat ini, dan kemudian pada akhirnya, dia naik gunung. Dia menemukan jejak Cloud Clan. Gunung besar itu sangat luas, dan tiba-tiba ada salju di puncaknya. Konstruksinya masih terpelihara dengan sempurna, tidak terlihat seperti menderita kerugian. Hanya saja, tidak ada jiwa di sini. Shi Hao dan batu pemukul ilahi mengambil tindakan. Pada akhirnya, mereka mengaktifkan istana bawah tanah misterius yang disegel dan menemukan formasi transportasi yang sangat besar. Mereka benar-benar menemukannya? Jika bukan karena mereka sangat berhati-hati dan batu pemukul ilahi mahir dalam formasi, mereka tidak akan menyadari istana bawah tanah ini sama sekali. Selain itu, mereka melihat kata-kata terukir di sini. Mereka ditinggalkan oleh klan awan. Dinyatakan bahwa setelah mengetahui tentang Heaven Swallowing Sparrow dan pembantaian Kyongki, mereka dipaksa untuk memasuki formasi kuno dan meninggalkan tempat ini. Kemudian, klan awan menolak. Meskipun itu jauh lebih kuat daripada Desa Batu saat itu, masih belum diketahui kemana formasi transportasi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka mengarah. Mereka hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Itu harus mengarah ke alam yang lebih tinggi. Setelah batu pemogokan ilahi mempelajari formasi ini, ia mencapai kesimpulan ini. Apakah saudara kembar-kembar itu masih hidup? Shi Hao bertanya pada dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, jika mereka naik dari tempat ini, ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan mereka lagi. Dengan suara Weng, formasi besar itu diaktifkan. Simbol berkedip-kedip. Sebuah lorong segera dibuka. Tempat ini seharusnya tidak terlalu jauh dari Stone Village, kan? Shi Hao merasa agak enggan di dalam. Dia ingin kembali dan melihatnya, tetapi pada akhirnya, dia masih menahan keinginan itu. Hidungnya terasa agak sakit. Dia diam-diam menatap ke kejauhan, dan kemudian dia berbalik. Selamat tinggal, alam bawah. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan. Dia melangkah ke lorong, dan dengan demikian menghilang dari alam bawah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.